selamat sore. Perkenalkan, saya Sally Susilawati. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Widyatama. Kali ini saya akan membuat video terkait Surabi Cihapit, warisan kuliner tradisional. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh owners dengan, maaf Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Ismayanti. Ibu Ismayanti ya. Salam kenal Bu. Oh, iya, kenal. Bu, saya mau tanya terkait Surabi, apa itu Surabi Bu? Surabi itu adalah makanan tradisional khususnya Bandung ya. Surabi itu sejenis cemilan lah, cemilan kudapan, tapi memang lebih ke bisa bilang makanan berat juga karena memang bahan dasarnya itu tepung beras kayak gitu. Ya, jadi biasanya kalau Surabi itu dimasaknya kita menggunakan pembakaran. Cuma kalau zaman dulu itu Surabi tradisional itu masih pakai tungku ya, tungku terus cetakannya tanah liat. Tapi untuk sekarang kami udah inovasi, jadi tungku tanah liat dan areng itu udah nggak pakai lagi. Awal mulanya Bu, didirikannya kapan Bu? Awal mula Surabi Cihapit itu ada tahun 93. 93. Nah, itu zaman ayah saya. Dari ayah, saya adalah generasi kedua. Tapi memang sekarang pun ayah masih masih ikut berkecimpung ya, cuma nggak seaktif dulu lah gitu karena semuanya yang manage saya anaknya. Bu, alamatnya di mana Bu kalau Surabi? Kalau yang pusat itu kan kita ada dari 93 itu, yang pertama kali berdiri itu yang di pusat itu di Jalan Sabang nomor 65. Itu kenapa dinamai Surabi Cihapit? Karena memang itu jalan Cihapit dan dekat pasar tradisional Cihapit. Kayak gitu. Jadi dinamakan Surabi Cihapit. Iya, gitu. jadi awalnya tuh kan kita emang nggak nge-branding ya, nggak boleh tuh nge-branding karena kan maksudnya cuma karena memang lokasinya di Jalan Cihapit, jadi udah Surabi Cihapit. Gitu. Cuma kesini-sini alhamdulillah ya berjalannya waktu ya banyak yang udah pelanggan loyal juga udah banyak gitu, jadi ya udah Surabi Cihapit aja gitu. Tapi kalau di Haki itu kami juga udah branding ya. Di Haki itu namanya Surapit. Surapit. Surabi Cihapit. Surabi Cihapit artinya gitu ya. Gitu. Bu, kalau misalkan Surabi Cihapit ini ada variasi-variasinya nggak Bu? Kalau misalkan Ada, variannya banyak gitu. Jadi kalau yang tradisional aslinya itu kan cuma yang oncom sama yang kinca. Kinca itu jadi pakai gula merah dicampur santan. Jadi dia berkuah. Nah, itu yang tradisionalnya dari dulu. Cuma kalau sekarang emang udah banyak inovasi kita tuh, ada telur, ada ayam, sosis. Kalau yang manisnya juga udah nambahin, ada coklat keju, kismis, pisang keju, terus apa ya, durian juga ada. Bu, maaf boleh ke kamera Bu ya. Surabi Cihapit ini Bu ada variasi harganya atau gimana? Iya, varian harganya kita mulai dari 6.000. Dari 6.000 sampai yang termahal itu di 22.000. 22.000 ya. Oke Bu. Kalau di Surabi Cihapit ini ada berapa karyawan Bu? Karyawan kami itu kebetulan karena kita ada 4 cabang, jadi karyawan itu ada sekitar 15. 15 itu 15 itu dibagi ya. Jadi satu hotel itu ada yang 4, ada yang 3. Bu, kalau misalkan di Surabi Cihapit ini ada mengeluarkan variasi baru nggak setiap tahunnya gitu? Iya, pastinya sih. Pasti ada. Lebih ke kayak misalkan dulu tuh, misalkan zamannya ada sambal level. Karena kan dulu tuh kayak makanan yang pedes-pedes tuh kan lagi musim banget ya. Nah, udah kita juga keluarin tuh. Jadi misalkan oncom, varian oncom ini ada yang pakai sambal level dari level 1 sampai level 5 gitu. Terus kayak Surabi durian yang kemarin itu juga baru. Kami Surabi durian baru di satu tahun belakang lah. Kayak gitu. Iya. Kalau untuk harganya gimana Bu? Harga
harganya juga kalau harga, iya kalau harga itu jadi gini, kalau harga itu kita ngikutin selain inflasi ya, udah pasti ngikutin juga bahan bakunya. Jadi kalau pada saat bahan baku kita lagi naik dan itu memang udah harus di up karena HPP-nya misalkan tambah tinggi, ya otomatis kita juga nggak bisa gimana-gimana ya, harus ada penaikan harga gitu. Ya. Kalau per porsinya Bu kira-kira berapa Bu ininya harganya? Itu tadi misalkan apa harga apa nih yang mana? Harga per porsi surabinya Surabinya. gitu. Jadi kan surabinya itu satuan. Oh, satuan. Satuan. Jadi apa tuh namanya, pelanggan itu bisa makan bisa satu atau lebih gitu. Oh, lebih ya. Jadi yang satuan itu harga yang misalkan harga polos nih, Iya. polos itu 6.000. Oh. Nah, nanti misalkan mau pakai varian coklat, varian keju, nanti ada penambahan di toppingnya. Jadi kayak ekstra topping gitu ya Bu ya. Ya, betul. Ekstra toppingnya nanti ada harga yang Ya, sesuai sama topping-toppingnya Ya, gitu jadi ya. misalkan kalau coklat keju itu jadi 13.000. Oh gitu, cukup murah ya Bu kalau untuk sekarang Murah gitu sih, ya murah. surabinya. Oke Bu, mungkin surabi Cahibit ini kan udah termasuk surabi yang kayak milenial gitu Bu ya, maksudnya ya karena ada rasa-rasa yang lain gitu kan ya. Karena kan dulu surabi itu lebih kayak oncom apa gitu ya. Betul. Nah sekarang tuh kan udah di surabi Cahibit ini udah ada variasi coklat atau durian gitu ya Bu ya. Nah mungkin untuk proses ini ya Bu, kalau strategi marketingnya gimana Bu? Betul, memang kita udah milenial ya. Iya. Tapi yang otentiknya adalah kita tidak meninggalkan rasa yang memang dari dulu rasa itu ada. Oh iya iya. Ya seperti tadi misalkan bahwa kalau kami itu menggunakan bahan dasar tepung beras asli, dan itu kami dari dulu sampai sekarang itu tepung berasnya memang kami buat sendiri. Oh. Jadi memang tidak meninggalkan rasa dulu. Jadi Iya. at least dia mau rasanya coklat, tapi si rasa tepung beras aslinya itu tetap berasa gitu. Oh, iya. Itu yang membedakan sih. Oh. Terus oncom juga karena memang kalau surabi Cahibit lebih terkenal sama pelanggan kami itu oncomnya katanya. Oncomnya. itu yang berbeda gitu. Oh jadi ada ciri khasnya Ya, gitu ciri ya? khasnya itu. Cirinya. Ciri khasnya itu tepung beras asli dan Iya. oncomnya yang beda gitu. Oh iya. Oke Bu, kalau di Surabi Cihapit ini Bu, jam operasionalnya gimana Bu? Kalau kita tuh dari jam 6 pagi bukanya, jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Oh. Dia itu 2 shift kalau anak-anak tuh, ada shift pagi nanti sampai jam 5-an, nanti shift siang dari jam 2 sampai closing. Oh gitu Bu. Kalau di Surabi Cihapit ini Bu, mungkin kayak ada kelemahannya atau Kelemahan kira-kira apa gitu Bu? kelemahan untuk apa nih, kepada apa nih, usahanya Usahanya, maksudnya. ya. Perkembangan usahanya. Iya, betul. Sebetulnya gini, karena memang ini kan jenisnya selain cemilan ya, Iya. cemilan terus udah gitu memang makanan tradisional. Untuk di era sekarang kan makanan tradisional memang nggak begitu hype lah Iya, ya, beda lah. Iya. Tapi memang karena kami itu selalu tahu market kami itu yang mana gitu. Oh. Jadi strateginya adalah dari dulu memang sampai saat ini market kami itu lebih ke umur 30 sampai 30 ke atas. Oh iya. Jadi kalau 30 ke bawah ada, pasti ada. Hanya tidak sebanyak yang tidak sesettle yang 30 ke atas. Iya, Karena mereka itu jadi gini, membedakan selain membedakan market umurnya itu, Iya. biasanya karakteristik masalah makanan pun mereka nggak mau yang berubah-ubah gitu. Oh gitu, iya ya. Paham kan maksudnya? Iya iya iya. Kayak gitu sih. Jadi kalau Kayak misalkan gitu. 30 Kan kalau misalkan kayak apa tuh namanya, misalkan makanan kekinian, Iya. ya udah gue mau nyobain doang gitu Iya. kan. Tapi abis itu ya udah nggak suka misalkan kayak gitu. Kalau ini tuh lebih ke kayak ya misalkan kayak gini, biasa makan bubur setiap hari. Nah kayak gitulah maksudnya si tipe pelanggannya tuh kayak gitu. Oh, oke oke. Gitu. Kalau 30 ke atas sudah pada tahu lah gitu ya kan. Iya, kayak jadi memang rasanya apa gimana. ya? Apa sih rasa yang tidak banyak rasa, ngerti nggak Iya, sih? iya, 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 Ah, gitu-gitu. kan serabi kayak gitu, maksudnya si basicnya gitu. Jadi nggak yang harus banyak topping, lu udah bisa ngerasain tuh si rasa aslinya surabi itu begitu. Gitu. Oh iya, betul, betul. Kalau misalkan kekuatannya Bu, kira-kira apa Bu dari usahanya? Ya kelemahannya kan tadi itu ya, kelemahannya mungkin untuk anak-anak milenial emang kurang, masih Iya. kurang masuk lah ya, maksudnya sekali-sekali mereka makan tapi nggak yang intens lah. Iya. Tapi kalau kelebihannya adalah yang tadi saya bilang, kelebihannya itu dimana kita udah punya loyal konsumen itu akan terus gitu. Oh. Jadi kita tuh banyak pelanggan yang memang udah
dari dulu. Jadi gini, pelanggannya adalah gini, jadi kayak turun temurun juga. Misalnya gini, dulu tuh dia neneknya sama cucunya ini datang belanja surabi. Nah nanti si cucunya ini udah gede dan dia tuh udah biasa beli surabi juga gitu. Terus gitu, kenapa suka surabi? Dan saya mah dari dulu sama nenek suka makan surabi gitu, kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Jadi memang apa namanya, ya alhamdulillahnya gitu dapat si marketnya tuh gini. Jadi kayak first impressionnya dapat. Gitu. Itu sih kelebihannya first impression gitu. Iya, first impressionnya ya. Oke Bu, kalau misalkan di Surabi Cihapit ini Bu, kira-kira ancamannya gimana Bu? Kalau ancaman dari pesaing atau itu gimana? Kalau sama pesaing sih emang sih di sini banyak banget ya. Apa namanya tuh yang jualan juga, yang jualan sejenis lah ya, surabi juga. Cuma balik lagi sih kalau saya sendiri lebih apa ya, lebih fokus bukan ke pesaing sih kalau saya. Ya, memang dari dulu ya pesaing mah pasti datang dan pergi lah ya, udah pasti banyak. Tapi dengan mengandalkan tadi, dengan mengandalkan apa nih kelebihan apa yang kita punya, itu yang kita tonjolkan. Gitu sih, lebih kayak gitu. Jadi misalkan di sini kita memakai bahan premium, udah pasti ya kan. Terus udah kayak gitu apa, servis yang memuaskan gitu. Terus apabila ada komplainan dan lain sebagainya, kita langsung terima, kita langsung ganti rugi apapun itu, kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Jadi apa namanya, apa ya, kalau mungkin karena si pelanggannya udah yang settle ya, jadi memang kita juga nggak boleh main-main gitu. Beda gitu sih. Jadi kayak saya nge-trigger karyawan kayak gitu, karena memang yang itu kan kalau yang udah 30 ke atas itu kan udah dewasa ya, dan dia tuh udah beda ya, bisa kan. Kalau kayak anak-anak muda mah ya udah bodo amat, gue mau makan di mana ya. Kalau ini makan memang servingnya lain lah gitu. Jadi rasanya gitu, walaupun at least cuma taking order doang gitu, tapi kita tuh memang bener-bener apa, kasih penawaran yang inilah gitu, yang mereka tuh mau datang lagi gitu sih. Lebih ke itu strateginya ya. Ya, oke, siap. Oh iya Bu, mungkin ini Bu kayak promosinya apakah ada Instagramnya atau promosi ya? Iya. Promosi online pasti ada. Kita ada IG-nya, di setiap cabang itu ada IG-nya masing-masing gitu. Terus kalau offline sih ya paling kayak kalau ada promo banner gitu sih, kayak gitu-gitu aja. Cuma kalau IG memang saya ada yang handle juga. Kalau ini Bu ada kayak ke event-event lain gitu, lagi ada event terus Ibu masuk gitu. Iya, sering. Kalau event itu justru itu tadi balik lagi apa tuh namanya, mengawali yang 30 plus itu memang event-event saya pun pilihannya juga sama, perbankan, corporate gitu. Paling kalau yang entertain wedding. Jadi kita live cooking nih, live cooking. Jadi di booking misalkan kayak Bu, saya mau ada acara wedding misalkan gitu kan, mau ada penambahan makanan Surabi Cihapit. Nah nanti bisa nggak booking? Bisa live cooking, nanti kita di sana, nanti kita bawa boothnya gitu. Oh jadi bisa buat acara wedding juga bisa, ya? Bisa wedding. Terus kalau yang tadi event catering misalkan ya, kalau kayak perbankan atau enggak misalkan kayak ada acara di gedung sate, acara apa, nah kita diundang. Biasa sih yang sering saya perbankan, BRI, BJB, Bank BI. Gitu ya. Kalau saya biasanya yang gitu, karena memang ya itu lebih karena udah pasarnya orang-orang yang sudah matang. Jadi kalau misalkan kayak acara band, udah saya pusing. Itu misalkan ayo dong Bu, misalkan nyobain gitu. Pernah saya coba gitu. Di band pernah. Di band-band gitu, tapi memang beda kan. Beda. Jadi udah memang kalau kayak band-band gitu kan orang istilahnya kalau karena lapar aja lah apa aja mau ya kan kayak gitu. Terus bukan karena pengen banget gitu ya. Tapi memang pasti kalah dengan makanan kekinian. Jadi kami tuh memang harus mempersiapkan itu gitu loh. Iya. Kelemahannya di situ ya Bu ya. Jadi kalau misalkan di acara band agak kurang mungkin ya. Tapi kalau di acara-acara seperti BRI atau perbankan lah ya gitu ya, itu lebih, maksudnya lebih masuk lah ya Bu ya. Masuk. Karena justru memang pasti pagi-pagi tuh pasti kita tuh yang paling hektik tuh gitu. Nanti di antara yang lainnya gitu. Kalau Surabi kan memang siang-siang tuh jarang yang makan. Karena kan karena si Surabi ini tepung beras ya. Sama lah beras, nasi lah ya. Mengenyangkan ya. Jadi untuk sarapan gitu ya. Sarapan atau enggak itu kudapan sore ke malam. Sore ke malam. Jadi kalau kayak siang-siang pasti sepi sih. Oh gitu. Ya maksudnya adalah cuma satu-satu gitu. Enggak sehektik pagi dan malam gitu sih.
Oke, baik, mungkin sudah cukup Bu. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah diluangkan. Dan mungkin ya untuk Surabi Cihapit ini semoga sukses selalu, lancar usahanya gitu ya, dan semakin jaya mungkin ya. Kita juga bisa dapat pembelajaran dari usahanya ini Surabi Cihapit. Meskipun Surabi Cihapit ini adalah tradisional tapi masih unggul gitu sampai saat ini gitu. Mungkin sekian, saya Sally dan Ibu Isma. Sampai jumpa kembali.